Ketemu lah. Baru bangun tidur ya Bang ya? Ngeri kali. Aku mau duduk di mana ya yang enak ya? Halo semuanya, selamat pagi. Selamat hari Selasa. Hari ini aku cuti loh. Jadi hari ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan pagi. Ini baru jam 9 lah, masih pagi ya, belum terlalu panas. Nah, aku pertama mau duduk di sini dulu ya. Mau menjawab bagaimana sih Kak kalau kita mau ke Malaysia itu, kalau untuk kilang atau PRT apa aja sih Kak? Ini yang aku tahu, aku mau kasih tahu kalian ya, supaya kalau kalian tuh siapa tahu lagi nyari-nyari syarat buat ke Malaysia. Jadi kalian dengerin ya dan tonton, jangan lupa kalian juga klik tombol subscribe, share, like dan komen. Oke teman-teman, Febri akan jelasin step apa aja sih kalau kalian mau ke Malaysia. Aku ini bukan agent, bukan apa, tapi aku tuh kayak mau ngasih tahu kalian aja, siapa tahu bisa jadi penglihatan buat kalian yang mau pergi ke Malaysia. Oke, untuk kilang dulu ya. Satu, kalian untuk kilang, kalian bisa cari agent terdekat di tempat kalian berada. Contohnya ya, aku kasih contoh aja ya, nggak usah bertele-tele. Aku lewat Jogja, lewat PT Haina Duta Cemerlang. Dia ada di Jogja, kalian nanti bisa cari di Google ya, PT Haina Duta Cemerlang. Kalau yang di daerah rumahku kan di Jakarta, tapi aku pergi ke sana karena untuk job kilang itu sekarang udah sedikit susah ya teman-teman. Jadi tergantung PT-nya itu ada apa enggak. Kalau ada kalian bisa ikut seleksi, interview, kalau kalian lolos kalian nanti medical, pinjer buat paspor. Tapi kalau kalian semisalnya ex Malaysia, udah pernah ke Malaysia, kalian pun itu sedikit susah ya. Kalian harus cari juga tempat pemberangkatan atau agent yang udah BP2MI yang udah resmi gitu. Sekarang ini kan Malaysia kalau untuk kilang itu udah nggak tahu ya masih buka apa belum. Maksudnya kemarin itu kan sempat tutup ya. Nah kalau untuk PRT itu kayak yang bantu rumah-rumah itu masih buka ya, banyak. Aku juga ada lihat lowongannya itu banyak di tempat aku pemberangkatan aku, kalian bisa datang langsung ke sana. Selain ini aku tidak di-endorse ataupun tidak promosi, aku kasih lowongan pekerjaan buat kalian lah ya, yang apa sih yang tiba-tiba susah cari kerja di Indonesia, kalian bisa lah mencoba untuk ke luar negeri kayak aku ya. Nah, di sana juga ada kayak untuk Turki, kemana lagi ya? Aku nggak terlalu ngeliatin banget, cuma itu ke Turki itu ada yang kayak restoran, spa terapis. Nah, Malaysia pun ada spa terapis, kalian bisa ambil juga. Spa terapis itu ya kerjaannya nggak yang aneh-aneh ya, itu tuh kayak kita ngerefleksi orang lain yang sakit kayak gitu dan udah banyak yang nggak pergi. Kalau untuk kilang, katanya sih akhir tahun mau buka, kalian sabar-sabar dulu aja ya. Karena di sini pun ya lagi nggak terlalu oke, maksudnya ekonomi, tapi semoga kita doain itu membaik dan masih cukup untuk kita makan, untuk cari duit, untuk hantar ke keluarga, jadi masih bisa bersyukur ya. Aku di sini buat video ini untuk membantu kalian, daripada kalian pusing-pusing kesana kesini, sekarang kalian cari aja lah yang bisa pergi cepet gitu. Tapi kalian cari yang benar-benar udah terdaftar BP2MI. Kalian jangan sampai kayak terdaftar dari agen-agen abal-abal yang dari agen satu ke agen satu ke agen satu. Jadi kayak gitu ya. Sekarang ini kita harus pinter-pinter menyaring informasi ya. Karena banyak banget penipu di 2025 ini, banyak orang yang nggak kerja. Las-las dia cuma bisa nipu orang gitu untuk mendapatkan uang. Nah, jangan karena tergiur harga yang segini bayar kamu bisa berangkat. Sekarang itu step by proses ya, step by step. Walaupun kamu bayar, walaupun kamu punya uang segini segini segini, lebih baik uangnya itu disimpan dan kalian benar-benar cari. Contohnya, kalian mau ke negara A, bayar segini, nanti kalian berangkat sedangkan kalian nggak bisa basic bahasa Inggris apa segala macam. Sedangkan di negara itu kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Itu sedikit aneh ya. Jangan tergiur sama gaji besar. Ketika kamu nanti udah di luar negeri, itu gaji besar pun itu tergantung kalian pengeluaran kalian ya. Kalau pengeluaran kalian banyak,
Ya percuma mau gaji berjuta-juta pun akan habis. Ini aku ngomong realnya aja ya. Kita ini harus ya pinter-pinter hemat lah. Nggak, kalau kesukaanmu jalan-jalan, kalau kerjamu cuma di kilang aja, ya otomatis uangmu itu akan habis dan pulang kalian cuma bawa Milo sama mungkin bahasa kasarnya iPhone ya yang orang lain suka cerita, tapi itu the real betul apa adanya. Makanya aku di sini tuh buat YouTube, buat keseharian aku, ini loh keseharian aku. Ini loh aku apa adanya. Ya waktunya aku jalan-jalan aku akan carilah, kayak mana sih jalanan yang lebih murah, aku naik ini ya, oh berarti aku naik ini aja nih. Oh iya aku makan bisa, oh tempat aku ini tempat makannya jauh, lepas itu mahal, oh iya aku masak aja deh. Aku juga hobi masak, oh aku pengen makan ini, aku kalau beli bahan ini buatnya banyak, oh aku buat aja deh. Jadi ternyata selama aku merantau ini ternyata aku banyak yang aku bisain gitu. Nggak cuma makan, tidur, basic. Aku naikin basicnya kayak gitu. Ada yang lewat. Gak apa ya, orang di sini oke kok kalau kita buat video. Nah, biaya apa aja sih Kak yang dikeluarin? Kalau untuk Malaysia itu nol biaya ya, karena itu semua agent yang ngeluarin kayak medikal. Kalaupun semisal kalian bayar pakai uang kalian sendiri pas kalian mau berangkat itu, kalian itu ya diganti. Nah, untuk uang makan pun biasanya di sini pas udah nyampe sini ada juga kilang yang pinjamkan. Tapi tergantung ya, nggak semua. Aku ngomong berdasarkan apa yang aku rasain aja. Waktu aku datang ke sini, itu aku dikasih pinjam itu sekitar RM200 untuk menyambung hidup. Karena pas dari kampung itu aku memang gak bawa uang sama sekali ya. Aku bawa uang itu sekitar RM150 aja. Aku datang ke sini tanggal 13 September, sedangkan gajian itu aku ditarik 22, so masih lama ya. Jadi kilang pinjamkan 200, nanti pas gaji kita boleh bayar. Nah untuk rumah, tergantung ya, ada rumah apartemen, ada rumah kedai, tergantung lah banyak ya contoh-contohnya ya. Ini contohnya kayak aku ini rumah apartemen. Nah satu rumah itu tergantung juga banyaknya kamar. Kalau aku satu rumah itu ada 8 orang, kamarnya ada 3, 4 orang di tempat aku cuma sekarang 3 orang karena yang satunya udah nggak ada. Nah, sisa dua orang itu dia di bilik masing-masing. Tandasnya itu ada 2 dan dapurnya ya rumah pada umumnya ya, ya lumayan nyaman dan syukurlah pokoknya nyaman lah aku di sini dan teman-temannya itu pun support banget. Untuk apa aja sih yang didapat Kak? Bas dapet. Makan di sini nggak dapet ya. Makan kita sendiri, kalaupun ada free lah, di kilangku ada free itu Isnin sampai Jumat, itu dia bagi free kayak nasi ayam butter, nasi ayam merah, makan makanan khas Malaysia, ada juga makanan Indonesia, ayam geprek, apa segala macam di mix-mix ya. Nah, pinter-pinterlah kalian hemat. Saat ini aku kerja cuma 8 jam aja, itu cuma basic aja. Dulu-dulu 12 jam kerja masih ada OT, tapi sekarang cuma basic aja ya. Hampir 80% kilang sekarang itu basic aja ya. Aku jujur aja jawab di sini sama kalian, gak ada yang aku tutup-tutupin, biar kalian denger, biar kalian tahu. Gaji basic di sini sekarang 1.700 1.700, rumah dapat, bus dapat. Tapi tergantung ya kalau ada juga yang tempat tinggal dipotong ya. Itu tergantung kalian dapat kilang ya. Kalau kalian misalkan ngomong nih, ngeliat video aku yang kerja di Malaysia, Kak, aku masih ada OT. Ya bersyukurlah. Karena nggak semua kilang masih oke ya. Tapi kalian juga harus bersyukur dan gaji basic. Bersyukur banget masih bisa kerja. Mendingan capek kerja tahu teman-teman daripada capek cari kerja. Cari kerja itu capek banget, nggak ada hasil lah. Kalau kerja, kita masih ada hasilnya, kita masih bisa nabung sedikit-sedikit, kita masih bisa berpikir, oh iyalah, inilah yang kita mau beli, inilah yang kita kumpulkan. Coba deh kalian berpikir kalau misalkan kalian gajinya sedikit, yang kalian kurangin itu ya gaya hidupnya. Kalau kalian pernah berpikir nggak sih apa aku aja yang berpikir? Gaji sedikit, gaji banyak, itu cukup-cukup aja sebenarnya, tergantung kita yang ngelola. Karena aku pernah gajiku sebesar 3.000 ke atas atau 10 juta uang Indonesia. Ini aku jujur aja. Itu aku ada untuk nabung lebih besar. Ya, betul. Aku ada bisa beli barang-barang yang aku mau.
Nah, sekarang gajiku cuma 1.700, 6 juta kurang lebih uang Indonesia ya. Itu pun ya bersyukur juga cukup, tapi aku harus kurang-kurangi lah jalan-jalan aku. Makanan aku nggak kurangi karena aku nggak mau mengurangi makan, karena makanan itu membuat kita happy ya. Tapi nggak semua aku beli juga. Kalau kalau mahal aku sekedar mencoba. Kalau aku mau jalan-jalan ke sana ke sini, aku misalkan bulan ini aku udah jalan-jalan, bulan depan ya nggak usah. Bulan depannya lagi aku baru jalan-jalan. Kayak gitu. Kalau aku hari-hari minggu ini jalan-jalan, Sabtu Ahad lagi aku jalan-jalan, Sabtu Ahad lagi jalan-jalan, hari-hari aku makan di luar. Mati aja lah udah. Gaji cuma cukup untuk makan. Bener nggak? Ini maaf ya kalau misalkan yang aku omongin ini sedikit kayak menggigit gitu, sakit gitu. Tapi memang bener adanya loh. Kita kadang manusia ini harus ditampar dulu, sakit hati dulu baru gerak. Kalau misalnya kita miskin, kita berkembang biak aja pun itu nggak mungkin ya. Kalau kalau misalnya nih aku sekarang nggak punya, aku cari suami yang kaya, itu kayaknya salah satu jalan juga, tapi nggak semua orang beruntung ya. Kenapa nggak aku berusaha, suami aku berusaha, kita kaya sama-sama. Aku suka yang kayak gitu loh, bener nggak? Jadi di sini semangat ya buat kalian yang lagi nggak kerja, lagi cari kerja. Semoga kalian bisa dapat kerja yang baik, yang bagus. Bisa coba deh kalian pergi ke luar negeri kalau di negeri kalian memang mungkin rezeki kalian itu nggak di situ loh. Contoh lah kayak aku. Aku di Jakarta lah, basic UMR-nya itu udah lumayan mahal, tapi aku nggak dapat rezeki di sana. Aku dapat rezekinya di Malaysia ini. Jadi aku bersyukur ya teman-teman. Jadi apa yang kita dapetin itu nggak sama lah. Temen aku dapet segini, aku belum dapet. Siapa tahu temen aku nanti dapetnya sedikit, aku lebih banyak. Jadi tuh aku kalau misalnya orang sukses, aku bukannya iri, tapi aku berpikir kenapa gue nggak bisa kayak dia? Apa gue kebanyakan tidur? Apa gue kebanyakan diam? Apa otak gue yang nggak terlalu pinter? Nggak ada namanya orang bodoh kalau orang mau belajar. Bener. Untungnya sekarang aku kayak, oke lah, calon suamiku ini banyak mensupport aku ya, mengajarkan aku beberapa hal kalau hidup tuh, dia tuh hal yang aku nggak tahu itu aku jadi tahu loh. Kadang kita juga harus cari pasangan yang bisa diajak bicara dan mau diajak maju, nggak stuck di tempat ya. Itu mungkin bisa jadi kayak hal juga yang harus kalian perhatiin ya. Kalau pasangan kalian cuma nyusahin kalian, cuma maunya diem, kayak gitu-gitu aja, nggak mau nyari kerjaan yang baru. Coba deh kalian uh, arahkan dia, kalau nggak bisa diarahkan, coba kalian tinggalkan aja. Karena bener deh, cari pasangan yang cuma stay aja, stuck di tempat, itu nggak akan mengubah hidup kalian lah. Bener. Ini aku bilang untuk yang single aja. Jadi video ini tuh bukan sekedar tentang agent luar negeri, bukan sekedar bagaimana cara ke luar negeri. Aku kayak ngasih juga beberapa hal gitu yang aku tahu lah. Umur aku sekarang udah 27 tahun ya teman-teman. Dan aku kebanyakan hidup merantau ya. Dari umur 17 tahun aku udah kerja sampai sekarang umur 27 tahun. Mungkin baru sebentar lah 10 tahun ya. Dan bisa dibilang lama juga. Dan itu semua uang aku itu masuk ke dalam family aku. Dan aku cuma punya sedikit tabungan. Ya aku anak stand generation. Aku masih punya adik yang harus aku sekolahin. Jadi aku gak pernah marah dan aku sering lah nangis pastilah. Kenapa sih aku kerja bertahun-tahun pendapatan aku nggak kayak temen aku? Cuma aku sedikit bersyukur lah ya. Semoga ada lagi rezeki aku kalau aku mau berusaha. Banyak orang siapa tahu yang suka dengan video-video aku. Aku bisa jadi YouTuber. Amin ya. Aku nggak pinter, nggak punya inspirasi apa-apa untuk orang lain. Tapi mungkin ini bisa jadi orang lain bisa tahu gara-gara informasi aku dapet. Aku bisa dapat kebaikan dari itu, ada rezekiku ya. Karena semua hal itu mungkin nggak semua hal harus dipikir dengan orang bayar kita pakai duit baru kita ini. Memberi informasi yang benar, baik, siapa tahu bisa jadi rezeki kita juga ke depannya. Jadi buat yang suka sama video aku
mengucapkan terima kasih dan sekarang udah 1.000 subscriber ya. Aku bersyukur banget semoga YouTube aku berkembang dengan baik, bisa menghasilkan, banyak orang yang suka. Kalau ada omongan aku yang menyakitkan, ketikan aku yang gak enak, aku minta maaf ya teman-teman. Sejatinya aku manusia dan aku baru belajar. Dan kalau kalian suka, jangan lupa kalian share, like, subscribe, and comment ya. Jangan lupa ya. Oke teman-teman, the next video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.